الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Jamaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan. Semoga kita semua menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sambil menunggu saudara kita yang sedang bersuci atau dalam perjalanan, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam kesempatan ini kita ingin sampaikan surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita bacakan di muqaddimah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, maksudnya Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian kami menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dari sekian banyak populasi manusia yang hidup di muka bumi ini, hari ini miliaran jumlahnya, 270 juta di Indonesia manusia yang hidup, hampir 1 juta di Kota Padang yang hidup. Dari sekian banyak populasi manusia, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang dipandang oleh Allah itu hanya takwa. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk dan rupa. Allah tidak memandang kepada jabatan dan harta. Disinilah letaknya keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang Allah Subhanahu wa taala pandang dari manusia itu adalah ketakwaannya. Berbeda dengan kita manusia, sesama manusia, menilai orang lain itu
bukan dari segi takwanya, tapi dari segi pangkatnya, dari segi jabatannya, dari segi hartanya. Misalkan begini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, walaupun ada di antara kita yang bertakwa, soleh, taat, alim, tapi miskin, maka dia tidak akan dipandang di tengah masyarakat. Dia taat, solat 5 waktu, tahajud, bahkan sering tilawatil Quran, juga mungkin hafal Al-Quran sebagiannya, tapi karena miskin, dia tidak dihormati di tengah masyarakat. Begitulah kita sesama manusia memandang manusia. Jamaah rahimakumullah, sebaliknya, meskipun misalkan ada di antara kita yang solatnya jarang, bahkan mungkin tidak solat sama sekali, tapi kaya Pak, kepiang banyak, itu dihormati itu. Di komplek, di kampung, atau di tempat dia tinggal, walaupun tidak pernah ke masjid, walaupun tidak solat, tapi hartanya banyak, dia akan dihormati itu. Orang akan segan kepadanya. Apalagi contohnya, meskipun tidak lurus baca assalamualaikum, tapi karena pejabat, ya kan, orang tetap segan kepadanya. Kita dengar misalkan baca assalamualaikum, saya nak lurus itu. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. Tapi karena dia pejabat, orang segan semuanya. Orang angkat tangan kepadanya, angkat topi. Begitulah kita sesama manusia menilai saudara-saudara kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak dipandang. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi itu untuk orang yang bertakwa, Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga. Yang luas surga itu adalah seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu Allah sediakan, Allah ciptakan, Allah adakan untuk orang yang bertakwa. Maka inilah yang kita raih, inilah yang kita kejar, inilah yang kita usahakan. Bagaimana takwa itu hadir pada diri kita masing-masing, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Lalu takwa yang seperti apa? Banyak hal penjelasan sebenarnya. Namun pada kesempatan kali ini kita ingin sampaikan takwa dalam pandangan Imam Qusairi. Imam Qusairi menjelaskan takwa itu diambil dari huruf takwa itu sendiri. Ta, ko, qaf, waw, dan ya. Ta yang pertama adalah tawadu. Orang yang bertakwa memiliki sifat tawadu, rendah hati. Meskipun jabatannya tinggi, dia tetap rendah hati. Meskipun hartanya banyak, dia tetap rendah hati. Tidak seperti Fir'aun dan Qarun, Pak. Kenapa Fir'aun dan Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah? Kalau Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di lautan, kalau Qarun ditenggelamkan oleh Allah dalam perut bumi, apa kesalahannya? Kesalahannya karena kesombongan yang ia miliki. Karena kesombongannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala misalkan sudah memberikan kepada kita kekayaan, jabatan, jangan gunakan itu untuk sombong. Karena orang-orang yang punya jabatan, kekayaan itu berpotensi sekali untuk sombong, Pak. Sangat berpotensi sekali untuk sombong sehingga meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Maka hati-hati kita yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta kemudian jabatan, hati-hati supaya kita tidak terjebak ke dalam berbuat sombong.
Resiko sombong itu apa? Resiko sombong itu berbahaya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Takkan pernah masuk surga orang yang apabila di hatinya ada rasa sombong meskipun sebesar biji zarrah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa itu siapapun dia memiliki sifat rendah hati, tetap santun kepada sesama, menganggap manusia ini sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membeda-bedakan. Maka itu yang pertama menurut Imam Husain. Kedua, takwa berikut adalah qanaah. Qanaah itu adalah rela, ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Diberikan oleh Allah nikmat banyak, alhamdulillah dia syukuri. Diberikan nikmat oleh Allah sedikit, alhamdulillah dia syukuri. Bahwa segala yang diterima, yang kita alami hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima saja, Pak. Kalau kita rela menerima apa yang kita miliki hari ini, yang sudah kita terima, itu qanaah. Terima saja. Maka itu adalah di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesali. Dapat rezeki sedikit, syukuri. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wara'. Wara' itu adalah hati-hati. Hati-hati. Kalau Buya Hamka mengatakan bagaikan kita berjalan di semak yang berduri, lalu kita hati-hati sekali supaya kaki kita tidak tertusuk oleh duri. Orang-orang yang bertakwa memiliki sifat wara', hati-hati dalam hidupnya agar jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati sekali, mulut hati-hati dalam bicara, mata berhati-hati dalam melihat, telinga hati-hati dalam mendengar, tangan dan kaki hati-hati dalam berbuat. Jamaah rahimakumullah, itu di antara orang-orang yang bertakwa menurut Imam Qusairi. Yang terakhir, ianya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang membatasi, inilah yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, tafakkaru ya ulil albab, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.